Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Senang sekali saya Mafira Fitri menjumpai pemirsa tentunya dalam program Lentera Kolbu, Sejukan Hati Inspirasi Diri. Dan tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Seperti biasa saya sudah ditemani Ustadz kita, yaitu Ustadz Robi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Ustadz, pada kesempatan kali kita akan berbagi bersama para pemirsa, berbagi tausiah mengangkat tema terkait hikmah wakaf. Nah, mungkin banyak juga dari pemirsa kita Ustadz, termasuk saya ya, yang masih awam nih Ustadz terkait wakaf ini sendiri. Karena yang kita tahu mungkin wakaf itu selama ini bentuknya itu hanya bangunan, mungkin seperti tanah kebanyakan ya. Mungkin kalau kita gali, nah ini akan kita pelajari bersama nih Ustadz. Mungkin banyak sekali juga manfaat keberlanjutan yang lainnya ya, yang ada di wakaf ini. Dan kita akan ulas bersama Ustadz Robi. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Permisah yang saya muliakan, Mbak Fira dan tim, terima kasih kita dalam momen ini kita berkumpul untuk mengkaji keilmuan dalam Islam. Untuk awal ini saya akan buka dengan mengutip sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Pemirsa, Mbak Fira yang saya muliakan, di ayat ini di surat Al-Hajj ayat 77 Allah berfirman memerintahkan kepada kaum muslimin dalam redaksi ayat ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini panggilan khusus bagi orang-orang yang beriman. Setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu, Allah memerintahkan dalam bentuk redaksi kalimat perintah. Kalau dipisah dalam kalimat itu kan ya ayyuhalladzina amanurka'u, itu kalau disambung dalam istilah tajwid itu diwasolkan. Kalau dipisah ya ayyuhalladzina amanu, perintah itu ada ada 4 total ya. Yang pertama itu irka'u. Irka'u itu maksudnya rukulah kalian, jamak. Kemudian usjudu. Dia menggunakan kalimat dhamma karena susunan kalimat itu menurut hukum tajwid dia harus dibaca usjudu. Artinya sujudlah. Yang pertama tadi rukulah, sujudlah, dan yang ketiga itu wa'budu atau u'budu. Beribadahlah kalian. Kemudian yang terakhir waf'alul khair, yaitu berbuat kebaikan. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian mendapat keberuntungan. Nah, yang pertama itu kita diperintahkan ruku, kemudian sujud, kemudian beribadah kepada Rabb, Tuhan kalian, Tuhan kita. Yang terakhir baru perintahnya itu adalah berbuat kebaikan. Nah, apa harapan kita berbuat kebaikan itu adalah mendapat muflihun, atau perintah itu tuflihun, itu tak itu berarti kamu. Semoga kalian mendapat keberuntungan. Perbuatan baik apakah yang dapat kita laksanakan dalam perintah ini? Banyak sekali ya amalan-amalan yang dapat kita laksanakan. Pemirsa, Mbak Fira, di dalam surat yang lain
Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah kalian saya tunjukkan, Allah tunjukkan tijaroh, perniagaan, tunjikum min azabin alim. Perniagaan yang mana perniagaan itu akan menghindarkan kalian dari azab api neraka yang pedih. Apakah itu? Caranya gimana? Yang pertama itu adalah tu'minuna billah, beriman kepada Allah, kemudian warasulihi, kemudian kepada Rasulnya, dan yang ketiga itu watujahiduna fi sabilillah, berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, yaitu dengan harta dan jiwa kita, jiwa kalian di redaksi ayat ini. Nah, dengan harta di redaksi ayat ini dikatakan amwalikum. Apa itu amwal? Amwal itu harta, jamak dari malun, harta. Bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian setelah itu kelanjutan ayatnya, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu adalah lebih baik apabila jika kalian mengetahui. Nah, di sini Allah berfirman mengajak kita semua, mengajarkan kita semua untuk berniaga, berdagang, berbisnis kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta. Nah, di sini Mbak Fira mulai ya. Di sini kita banyak sekali instrumen-instrumen dalam keuangan Islam seperti yang kita bahas tadi, itu diantaranya adalah wakaf. Wakaf ini potensinya besar, pemirsa, Mbak Fira, di mana jika dikelola dengan efektif dan efisien bisa berkesinambungan, berkelanjutan. Adapun kenapa selama ini kita lebih populer dengan zakat. Nah, ini masyarakat kita itu dikarenakan kekurangan literasi. Nah, itu untuk itu dibutuhkan edukasi secara masif. Kenapa butuh edukasi secara masif? Karena wakaf ini jika dikelola dengan baik dan benar itu akan menghasilkan manfaat yang besar sekali, Mbak Fira. Apa itu wakaf? Wakaf secara etimologi dalam bahasa Arab berasal dari kata waqafa yaqifu waqfan, yang mana padanan katanya dalam bahasa Arab juga bermakna habasa yahbisu tahbisan. Artinya apa? Secara etimologi, secara asal kata itu adalah dia berhenti. Kalau Mbak Fira ngaji itu ada istilah wakaf. Wakaf. Tapi kita nyebutnya wakaf ya, dalam Indonesiaan kita wakaf. Tapi dia hurufnya waw, qaf, sama fa. Nah, artinya apa secara harfiah? Secara harfiah dia adalah berhenti. Kita berhenti seperti tanda wakaf di ayat-ayat Quran, kemudian ditahan, menahan, atau diam. Itulah makna secara harfiah wakaf. Apa wakaf itu secara definisi? Dia adalah biasa kita definisikan dengan aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umum, di mana substansinya atau pokoknya ditahan, maksudnya tidak dijual belikan, tidak disewa, sedangkan manfaat atau hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat atau para mauquf alai atau penerima wakaf. Sedangkan menurut syara atau syariah, wakaf adalah menahan sesuatu benda
yang kekal zatnya untuk dimanfaatkan bagi kemajuan dan pengembangan Islam, bagi kebaikan dan kemajuan Islam. Apa yang dimaksud dengan kekal zatnya, yaitu tidak boleh dijual pokoknya, asalnya itu atau pokoknya substansinya tidak boleh dijual, tidak boleh disewa, yang tetap dia. Nah, itu Mbak Fira, makna secara etimologi atau terminologi wakaf. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Dan tentunya menarik sekali nih Ustadz ya. Jadi kita masih ke yang dasar dulu, nanti secara mendalam akan kita bahas di segmen berikutnya Ustadz ya, terkait hikmah wakaf ini seperti apa. Maka jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lentera Kolbu. Sejukkan hati, inspirasi diri. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Lentera Kolbu, sejukkan hati, inspirasi diri. Dan kita masih bersama Ustadz Robi di sini, masih membahas tema terkait hikmah wakaf. Dan tadi juga sudah disampaikan terkait pengertian singkatnya Ustadz ya. Dan mungkin kita akan bahas kembali lebih mendalam lagi terkait hikmah wakaf ini seperti apa. Silakan Ustadz. Baik, pemirsa yang saya muliakan dan Mbak Fira, tadi di segmen pertama dibahas terkait tentang etimologi, makna secara akar kata wakaf. Sedikit yang ingin saya sampaikan tadi, bahwasanya berarti wakaf dalam bahasa Arab itu al-waqfu bimakna at-tahbis wa tasbil, artinya menahan atau tertawan. Nah, adapun wakaf itu ada rukun-rukunnya, Mbak Fira. Pertama, dia adalah wakif. Wakif ini adalah orang yang mewakafkan harta bendanya untuk dimanfaatkan hasilnya nanti. Dan yang kedua adalah mauquf. Mauquf itu adalah benda yang menjadi aset wakaf yang diwakafkan itu, benda yang diwakafkan. Dan yang ketiga itu adalah mauquf alaih, yaitu peruntukan pihak yang menerima wakaf, peruntukannya. Dan yang keempat itu adalah sigot wakaf, itu pernyataan atau ikrar kehendak wakif dalam memberikan wakafnya. Nah, di sini di dalam pelaksanaan kegiatan kami di kantor dalam melaksanakan edukasi, literasi dan sosialisasi wakaf, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, yaitu mengenai lingkup wakaf. Lingkup wakaf itu sesuai dengan aturan yang berlaku adalah, yang pertama adalah wakif. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda wakaf. Dan yang kedua adalah ikrar wakaf, adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan baik secara lisan maupun tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta bendanya agar dimanfaatkan untuk diperoleh hasilnya. Yang ketiga adalah nazir. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dan yang keempat adalah harta benda wakaf, yaitu harta benda yang memiliki daya tahan yang lama dan
manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi yang menurut syariat. Itu Mbak Vira apa yang dimaksud dengan harta benda wakaf. Dan ada lagi yang disebut PPIIW, pejabat membuat akta ikrar wakaf, yaitu semacam sertifikat ya. Kemudian ada istilah Badan Wakaf Indonesia. Dan Mbak Vira, wakaf itu sah apabila dilaksanakan menurut syariat. Nah itu Mbak Vira. Adapun wakaf itu bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Nah ini yang tak kalah pentingnya itu adalah fungsi wakaf. Fungsi wakaf itu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda yang menjadi aset wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk dimanfaatkan untuk kepentingan umum, Mbak Vira. Nah, disinilah lingkup dan unsur-unsur ya. Unsur wakaf yaitu tadi wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan, dan jangka waktu wakaf. Baik Ustadz. Nah menurut Ustadz sendiri nih di masa kini ya, seperti sekarang ini apa sih yang kemudian menjadi tantangan kita terkait wakaf ini sendiri? Tadi di segmen awal sudah kita katakan tantangan yang pertama itu Mbak Vira dan pemirsa, bahwasanya kita khususnya di masyarakat Bangka Belitung lebih populer dengan zakat. Betul. Nah, zakat, infak, sodako. Nah, tadi telah kita dengar ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu wakaf ini tersosialisasikan dengan baik sehingga masyarakat mengerti, sehingga masyarakat ada motivasi untuk giat dalam gerakan wakaf. Nah, wakaf ini Mbak Vira tergantung nanti kalau sudah terkumpulkan dengan baik, tergantung nazirnya. Nazirnya ini mereka harus amanah, profesional, dan kalau dia mengelola tanah, itu tanahnya harus bersertifikat wakaf. Nah ini tergantung, misalnya Mbak Vira ini mau menjadi nazir, Mbak Vira akan diberi tanggung jawab yang besar untuk mengelola harta benda aset wakaf yang diwakafkan oleh si wakif. Nah di situ Mbak Vira. Potensi wakaf ini Mbak Vira memiliki peran penting dalam ekonomi Islam. Yang sifatnya kalau dikelola dengan baik dia bisa berkelanjutan, berkesinambungan. Nah ada istilah Mbak Vira itu adalah ada kayak wakaf produktif. Nah wakaf produktif itu adalah konsep di mana harta benda wakaf itu dikelola dengan efisien sehingga hasilnya dapat bermanfaat. Maksudnya begini, beda dengan wakaf yang lain. Selama ini kita hanya mengenal wakaf itu adalah 3M. Madrasah, masjid, sama makam. Betul. Akan tetapi melalui ijtihad ulama, wakaf ini bisa dikembangkan secara produktif. Tadi wakaf produktif adalah konsep pengelolaan aset atau harta benda wakaf dengan efisien sehingga dia berkelanjutan dengan bentuk produksi. Dalam ilmu ekonomi Mbak Vira ada 3 aktivitas ya yang kita kenal itu dalam ilmu ekonomi. Yang pertama produksi, konsumsi, sama distribusi. Nah dalam wakaf produktif apabila harta benda yang diwakafkan tadi dikelola dengan bentuk produksi, misalnya Mbak Vira memiliki lahan, kemudian Mbak Vira wakafkan, nanti dengan melalui prosedurnya, dengan akta ikrar wakaf, ada saksi,
ada pejabat membuat akta ikrar wakaf, kemudian Mbak Fira wakafkan, kemudian dikelola oleh nazir yang menerima wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai tugas nazir itu, dia akan menghasilkan seperti begini Mbak Fira, seperti pohon dia. Pohon, selain pohon dan daunnya itu menghasilkan oksigen, dia juga dapat buah. Buah itu kan banyak nanti. Nah seperti itulah wakaf. Betul. Berarti hasilnya itu Ustadz untuk kalau kita wakaf produktif ya, berarti hasilnya itu tentu untuk umat juga Ustadz ya? Ya. Harus dikembalikan ke umat lagi? Benar, betul sekali. Dia akan dikembalikan, tetapi pokoknya itu asalnya itu tidak boleh dijual. Tetapi hasilnya itu boleh dimanfaatkan oleh halayak ramai ya, untuk kesejahteraan umat. Itu luar biasa sekali Ustaz. Luar biasa itu potensi wakaf ini. Betul. Hanya karena belum tersosialisasikan dengan baik saja Mbak Fira. Baik, menurut Ustadz sendiri adakah tips praktis ya untuk kita mungkin ya masih awam ini untuk memulai wakaf dari Ustadz? Ada beberapa Mbak Fira, jika ingin menggelorakan atau menggiatkan wakaf ini. Tapi kita harus berkolaborasi, ini tidak bisa sendiri. Kita harus memotivasi diri kita. Sebagaimana Rasulullah itu bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang dapat memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Nah, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ini motivasi dulu ya kepada masyarakat, nanti siapa tahu Mbak Fira membantu atau kita bekerja sama dalam mensosialisasikan wakaf ini. Nah, ada hadis itu yang berbunyi, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Jika wafat seorang manusia, terputuslah 3 perkara kecuali illa min shadaqatin jariyah. Shadaqatin jariyah ini adalah sedekah paten, yang mana sedekah ini akan mengalirkan pahala. Setiap waktu apa yang kita sedekahkan itu terus dapat bermanfaat. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga walidin sholihin yada'u lahu, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tua. Tapi tadi sasaran yang akan kita bahas itu sedekah jariyah tadi. Nah, para ulama, ada ulama yang menafsirkan itu bahwa sedekah jariyah itu adalah wakaf. Karena pahalanya mengalir terus Mbak Fira. Mengalir sampai kita sudah meninggal. Tetap dia mengalir selama itu wakaf, harta wakaf yang kita wakaf itu bermanfaat terus. Betul, dipergunakan dengan semestinya Ustaz ya. Nah, itu Mbak Fira, ada teladan sahabat Umar. Di pada masa itu sahabat Umar mendapatkan tanah di Khaybar. Nah, beliau mendapatkan tanah Khaybar, belum pernah sahabat Umar itu mendapat harta tanah sebaik itu. Akan tetapi jiwa sebagai kekasih Rasulullah, terus jiwa kedermawanannya muncul. Beliau menghadap Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah yang sebelumnya saya belum pernah mendapatkan harta benda sebaik ini. Apa yang akan saya lakukan? Jawab Rasulullah, jika kamu berkeinginan habasta aslaha atau saddaqta biha, tahanlah asalnya, substansinya atau pokoknya, dan sedekahkanlah hasilnya. Nah, itulah yang dimaksud wakaf.
Nah, peruntukannya bisa untuk siapa saja, Mbak Fira. Untuk fakir miskin, terus untuk tamu, sampai tamu pun bisa. Banyak itu wakaf, itu lebih fleksibel dia sebenarnya. Nah itu Mbak Fira, sambil ini Mbak Fira kita. Dan bagaimana kita mengelolanya juga Ustadz ya. Ya. Jadi tergantung bagaimana kita mengelolanya dan juga bagaimana kemudian dia bisa bermanfaat untuk umum Ya. Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz ya. Dan tentunya kita akan kembali para pemirsa tetapi sesaat lagi. Dan sebelumnya buat pemirsa yang ada pertanyaan terkait tema kita yaitu hikmah wakaf, bisa langsung disampaikan di laman sosial media kita, dan di segmen berikutnya nanti akan kita bahas pertanyaan-pertanyaan bersama Ustadz Robi. Dan kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Lentera Kolbu. Sejukkan hati, inspirasi diri. Alhamdulillah, terima kasih para pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Lentera Kolbu, Sejukkan Hati, Inspirasi Diri. Dan masih bersama Ustadz Robi di sini, kita masih bahas terkait hikmah wakaf ya, tema kita. Dan di sesi kali ini kita akan menjawab pertanyaan para pemirsa yang sudah masuk di laman sosial media kita nih Ustadz. Jadi kata langsung saja Ustadz ya. Ini saya izin bacakan Ustadz untuk pertanyaannya. Yang pertama ini dari @Isyana Rizka. Apakah perbedaan antara sedekah, zakat, dan wakaf, Ustadz? Ya, ada dua terminologi istilah yang penting di situ adalah zakat dan wakaf yang mungkin akan saya sampaikan. Gitu. Zakat dalam bahasa Arab itu zakat artinya nama tumbuh. Nah zakat ini dia wajib Mbak Fira. Kalau wakaf itu dia kedermawanan kita, atau yang sekarang terkenal itu sikap filantropi, dermawan. Dan itu sama-sama bentuknya pemberian, tetapi kalau wakaf itu sifatnya tidak wajib, tapi kalau zakat itu wajib. Oke. Nah, zakat sama infak. Nah, tadi menurut yang diajarkan guru-guru saya, zakat itu zakat itu sodakoh yang wajib, sedangkan wakaf sodakoh yang tidak wajib. Tidak wajib. Tapi sama-sama penting juga Ustadz ya. Ya baik, tadi wakaf di segmen pertama sudah saya jelaskan kenapa ya. Saya menjelaskan dari sisi bahasa dulu. Jadi ada makna kalau misalnya kita mengerti dari asal usul kata, tadi wakaf itu menahan, berhenti, tertahan. Terus kalau zakat itu maknanya nama atau tumbuh. Tumbuh dia. Apa yang tumbuh ya zakat itu pernah mendengar tazkiyatun nafs, satu akar kata itu, membersihkan. Oke. Membersihkan harta kita. Kalau wakaf itu kedermawanan kita ada. Nah tadi zakat itu sedekah wajib, sodakoh wajib, sedangkan wakaf itu kedermawanan kita. Baik. Nah, sudah kita sudah memang seperti sahabat Umar tadi, yang wajib sudah dilaksanakan, sekarang yang sunnah ya. Betul. Nah begitu juga infak. Kalau infak itu apa? Infak itu pernah mendengar kata-kata nafkah. Ya. Nah itu diadopsi atau diambil dari kata-kata infak. Jadi kita menafkahkan itu. Jadi kalau infak atau sedekah itu kalau didefinisikan dia sunnah, kalau zakat dia wajib. Kalau wakaf juga dia bersifat sunnah, akan tetapi manfaatnya lebih besar dampaknya. Besar juga dampaknya. Fira. Baik, terima kasih Ustadz ya, itu kurang lebih sudah terjawab. Dan pertanyaan berikutnya nih Ustadz dari @Aulia Nurfadilah. Mengapa kemudian wakaf ini dianggap sebagai amal jariah yang paling utama Ustadz? Ya, terima kasih.
tadi di hadis telah saya sampaikan bahwa para ulama mengatakan bahwasanya 3 amalan ketika anak manusia atau anak Adam itu meninggal terputus. Yang pertama tadi sedekah jariah, sodakotin jariyah. Nah, sodakotin jariyah ini menurut ulama itu adalah sedekah paten. Yang mana sedekah paten yang saya maksudkan dia manfaatnya sedekahnya itu mengalir terus sepanjang masa. Misalnya Mbak Fira mewakafkan sumur. Sumur itu kalau sampai dia tetap bermanfaat sepanjang masa, kalau digunakan sama untuk kesejahteraan umum masyarakat di sekitar misalnya atau mereka yang membutuhkan, bayangkan mengalir terus pahala kita, itu yang disebutkan, karena itu disebut jariah dia, Mbak Fira. Betul. Jadi dampaknya meskipun kita sudah tiada Ustadz ya, kita akan terus menabung pahala itu Ustadz ya. Para sahabat melaksanakan praktek itu. Wakaf itu. Baik. Yang terkenal tuh wakaf Utsman, sahabat Umar dan sebagainya. Baik. Terima kasih Ustadz ya. Itu kurang lebih sudah terjawab, dan pertanyaan berikutnya nih Ustadz masih ada dari @Rangga Rizky. Apakah wakaf ini hanya bisa berupa tanah dan bangunan atau bisa nih Ustadz dalam bentuk yang lain? Siap. Wakaf itu bisa tanah. Nah, kita kan tadi selama ini pemirsa hanya mengenal wakaf itu hanya 3M. Masjid, madrasah, makam. Tapi esensinya sebenarnya bisa lebih dari itu jika dikelola oleh nazir dengan baik dan dikembangkan. Bisa manfaatnya dia berkelanjutan, sustainable, berkesinambungan. Nah, di situ dia selama ini yang kita pahami hanya untuk lahan. Akan tetapi lahan ini apabila dikelola dengan cara yang produktif, tadi ya aset wakaf kita itu dikembangkan dengan cara produksi ya, dengan kegiatan produksi. Berarti yang sesuatu yang menghasilkan Ustaz. Produksi dalam istilah ekonomi adalah dia proses pengolahan input menjadi output sehingga dia memiliki nilai guna atau manfaat. Nah, di sini dia menghasilkan produk atau jasa yang mempunyai nilai manfaat, Mbak Fira. Nah, tadi pertanyaan tadi lahan. Misalnya Mbak Fira atau pemirsa mau mewakafkan tanah ini. Kemudian lahan wakaf itu diberdayakan wakaf sawit, Mbak Fira. Okay. Misalnya sawit nih Mbak Fira. Nah, sawit ini taruh dia lahan wakaf masjid. Lahan wakaf itu milik masjid, bukan masjid ya. Lahan wakaf milik masjid, tetapi tempatnya berbeda di lokasi itu, tapi milik masjid. Nah, sudah di ikrar wakaf itu milik masjid. Nah, pemberdayaan apa, pengolahan apa yang akan dikelola masjid itu, Mbak Fira? Yang pertama misalnya lahan wakaf tadi. Lahan wakaf itu dikelola, menghasilkan ini ada tuh kayak di ini Mbak Fira, di desa Bedengung, Kecamatan Payung, di desa Irat itu panennya seminggu 2 kali, 700 kilo. Nah, itu jika dikembangkan oleh nazir yang profesional nanti dia akan mendapatkan hasil yang tadi sedekah jariah tadi, pahala yang mengalir terus. Nah, itu hasilnya dari wakaf sawit tadi bisa digunakan untuk beasiswa. Betul. Terus bisa juga dikembangkan untuk produksi air kemasan atau rumah sakit, Mbak Fira, toko dan sebagainya. Itu nanti toko punya menghasilkan itu. Rumah sakit juga ini menghasilkan juga. Terus misalnya toko bibit pohon misalnya, toko pupuk misalnya. Nah, itu kalau menghasilkan terus hasilnya itu bisa dimanfaatkan. Masya Allah.
Nah, begitu Mbak. Itu yang mungkin disebutkan juga tadi Ustadz seperti wakaf produktif tadi ya. Ya, wakaf produktif ya. Betul. Lahan dikelola dengan cara berkegiatan dengan produksi. Ya, berarti banyak sekali sebenarnya. Ya tergantung bagaimana kita mengelolanya Ustadz ya. Ya luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz. Nah kemudian Ustadz mungkin pemirsa juga penasaran nih Ustadz. Banyak juga mungkin dari pemirsa yang masih muda ya. Kemudian kita mendengar terkait wakaf ini, wah luar biasa nih. Amal pahalanya mendapatkan amal jariah, dan mungkin kita yang masih muda ini juga pengen Ustadz nyoba berwakaf. Nah, apakah bisa nih Ustadz? Ya, wakaf ini yang sekarang lagi gencar-gencarnya yang diinisiasi Kementerian Agama itu wakaf produktif. Tadi sudah kita jelaskan ya, wakaf produktif itu bagaimana dia lahan atau aset lain, aset kita katakan aset, dia itu memiliki nilai tukar atau dia itu adalah modal atau dia kekayaan. Yang mana kita jika memiliki aset itu mengharapkan keuntungan. Oke. Nah, aset itu bisa kita investasikan. Kita investasikan, istilahnya investasi itu kan biasanya kan penanaman uang atau modal ke sebuah perusahaan atau proyek yang digunakan untuk menjalankan program tertentu ya, untuk membiayai kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, aset yang bernilai duniawi kita ini Mbak Fira, kita investasi untuk tujuan akhirat. Itu hikmah wakaf itu. Tadi misalnya kata Mbak Fira, yang mudah kan, jika kita yang mudah sudah kaya misalnya, punya lahan, bisa diwakafkan lahannya, mau lahan dibuatkan untuk makam kah, madrasah kah, rumah sakit kah, madrasah, masjid dan sebagainya. Terus dikembangkan kepada nazir yang kita percayai. Yang pertama tadi saya bilang tadi, dia amanah, kemudian profesional. Nah, lahan wakaf yang telah dipercayakan oleh wakif tadi hendaknya dibuat sertifikat akta ikrar wakaf. Nah, itu untuk lahan Mbak Fira, dikembangkan secara produktif. Tapi ada Mbak Fira yang bisa kita misalnya belum memiliki lahan, kita bisa mewakafkan dalam bentuk uang, wakaf uang. Pemirsa, ini wakaf uang ini lebih fleksibel lagi. Bisa 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 500.000, 5 juta, 1 juta dan sebagainya Mbak Fira. Nah, ini ada sekarang program gerakan wakaf uang, dia pakai QRIS. Jadi kita scan barcode, masuk mau berapa? 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000 dan seterusnya, 1 juta. Nah, itu bisa itu. Ada istilah wakaf uang itu. Nah, atau kalau mau dengan nominal tertentu ke lembaga keuangan syariah yang ditunjuk menteri sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk melaksanakan wakaf uang tadi, yaitu LKS PWU. LKS PWU itu adalah lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Nah, nanti Mbak Fira kalau mau mewakafkan uang yang saya udah punya rezeki banyak ini, mau ke wakafkan, ini datang aja ke bank yang syariah yang sudah ditunjuk pemerintah untuk menerima wakaf uang. Nanti di sana pemirsa dan Mbak Fira mendatangi bank tersebut, mengisi akta ikrar wakaf, kemudian mendonasikan uang tersebut nanti masuk ke rekening Badan Wakaf Indonesia. Terus Mbak Fira melaksanakan sigot. Sigot itu akad pernyataan wakaf, ikrar wakaf, itu yang disaksikan 2 orang,
terus ada satu pejabat membuat akta ikrar wakafnya, kemudian Mbak Fira diserahkan atau di print kemudian diserahkan akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf uang. Jadi muda pun ternyata tidak menapik untuk bisa wakaf ya Ustadz ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi kita mulai coba pelan-pelan seperti yang disampaikan Ustadz tadi. Nah terima kasih nih Ustadz ya. Jadi luar biasa kita sudah melewati 2 segmen juga 3 segmen ya. Dan mungkin di segmen kali ini juga kita akan simpulkan sedikit Ustadz terkait materi yang sudah kita bahas bersama, yaitu tentang hikmah wakaf. Silakan Ustadz. Ya, hikmah wakaf atau makna yang mendalam dari wakaf ini adalah, para pemirsa, Mbak Fira, bahwasanya wakaf itu memiliki banyak manfaat, yaitu diantaranya pengentasan kemiskinan, terus mengurangi kesenjangan sosial, dan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur sosial ekonomi ya, terus mendorong investasi ekonomi, mendorong investasi berkelanjutan. Nah itu bayangkan kita punya aset modal kita investasi akhirat Mbak Fira. Pahalanya mengalir terus menerus. Pemirsa, itu yang disebut sedekah jariah itu, disinilah hikmahnya kita akan mendapatkan pahala yang mengalir terus walaupun kita sudah meninggal. Dan yang tak kalah penting hikmah yang lain, saya ingin mengutip bahwasanya kita yang masih hidup ini hendaknya memikirkan generasi kita. Allah berfirman, wal yakhshalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Kita yang sudah mendekati umur kita, semakin mendekati mendatangi maut, kita hendak memikirkan generasi kita. Zuriatan tadi disebutkan di ayat itu, kita hendaknya takut meninggalkan generasi yang lemah dalam kelemahan dalam agama, akidah, dan ekonomi. Nah disinilah hikmah wakaf. Apabila dikembangkan dan dikelola dengan baik, manfaatnya berkelanjutan. Dan Mbak Fira, yang tak kalah pentingnya, hikmah yang berikutnya itu adalah bahwasanya potensi wakaf di Bangka Belitung ini dapat kita kembangkan, kita kelola dengan baik, dan generasi di Bangka Belitung dapat memanfaatkan hasil dari wakaf tersebut, Mbak Fira. Baik, terima kasih banyak Ustadz Robby ya atas pemaparannya. Dan sebelum kita tutup Ustadz di segmen kali ini, boleh Ustadz untuk memandu kita berdoa bersama. Mudah-mudahan aktivitas dan segala aktivitas kita yang bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz. Baik, pemirsa yang saya muliakan, telah kita dengarkan tadi bersama-sama materi wakaf. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Baik, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Robby, dan terima kasih juga para pemirsa. Terus saksikan Lentera Kolbu, sejukkan hati, inspirasi diri. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.